Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Pendidikan. Santri itu apa? Guru. Oh, guru. Oke, dengan seorang guru kenapa? Jadi awal mula kan waktu saya kelas 1 biasanya itu kan perkenalan tuh kan. Kelas 1 apa nih? SD, SMP, SMA? SMA. Ada salah satu sekolah di Surabaya gitu kan. Nah, setelah perkenalan pasti kan setiap satu anak kan sudah perkenalan maju gitu kan. Nah, ada satu memang guru ini kan kok berbeda dengan yang lain guru ini gitu. Itu guru fisika. Nah, guru ini kan tiba-tiba kok ada membuat sesuatu yang berbeda dengan yang lain gitu. Nah, singkat cerita, saya mencoba mintalah ke beliau untuk les lah misalkan. Nah, tapi alhamdulillahnya direspon dia. Nah, dan setelah direspon baru setelah direspon si ibu ini mengkoordinir semua siswa itu untuk mengadakan les gitu. Nah, entah kenapa setelah jadi sudah jadwalkan waktunya gitu kan, entah habis sekolah gitu kan, habis sekolah bubar sekolah langsung ada berapa murid lah yang saya koordinir juga. Nah, setelah koordinir memang awalnya tidak ada apa-apa gitu. Biasa lah, normal lah seperti itu, les biasa. Nah, selang 1 jam 2 jam berakhirlah itu kan les. Nah, entah kenapa saya itu disuruh tidak pulang dulu. Ngomongnya gimana gurunya? Ngomongnya gimana untuk tidak pulang? Reza. Arza. Ya. Reza. Reza. Oh, Reza. Oh ya. Tolong tinggal dulu di sini biar teman-temannya pulang dulu. Wah, ada apa Bu? Ya, saya minta bantuan Reza. Oh ya Bu, silakan, nggak apa-apa Bu. Nah, entah kenapa beliau minta tolong ke saya. Saya kan sendiri di sini. Reza, tolong bantu Ibu. Ini ada sesuatu yang bocor nih di ini loh. Kok itu kan biasanya kan tuang ledeng Bu, kok sesuatu bocor di mana? Ya ini keran air gitu kan. Kok Bu, kok bisa harus saya, karena kan harusnya kan tuang ledeng yang memperbaiki, bukan saya gitu kan. Biar lebih bagus hasilnya. Kalau saya kan sekedarnya ya mungkin bisa benar bukan tidak gitu. Enggak, saya yakin bisa. Reza. Nah, setelah itu okelah saya turutin lah apa maunya ibu itu kan. Nah, setelah itu saya ikutilah kemauan beliau untuk memperbaiki air itu kan. Nah, setelah memperbaiki lain itu beliau bilang, Reza, Bu mau ini dulu ya, mau mandi. Oh ya Bu, silakan Bu, nggak apa-apa. Udah diperbaiki nggak pulang? Belum selesai waktu memperbaiki gitu kan. Nah, belum pulang gitu kan. Nah, setelah itu baru ibu kan minta izin untuk mandi kan gitu. Nah, setelah saya waktu itu memperbaiki, ibu ini berpakaian kayak bukan biasanya gitu, seorang pendidik gitu kan. Kayak loh, saya kan pakaian seperti apa? Nggak kayak biasanya seorang pendidik. Pakai lingerie yang lekuk tubuhnya menggoda lah gitu. Semua artinya transparan lah. Wah, kan saya kan laki normal gitu kan. Jadi kan agak sedikit tergoda lah gitu kan. Tapi kan
tetap saya kan masih ini kan jaga dulu kan, jaga dulu sampai setelah beliau masuk mandi gitu kan, baru setelah mandi itu baru dia dengan sengaja gitu kan, dengan sengaja keluar menghampiri saya. Nah, menghampiri saya. Keluarnya masih pakai lingerie? Masih. Berarti dia nggak mandi dong? Iya, makanya keluar kok aneh. Kok aneh artinya tidak membuka lingerie gitu kan. Setelah itu langsung nyamperin saya. Nah, setelah nyamperin saya langsung di dekat saya. Nah, Reza ini ke kamar mandi yuk. Loh, Bu, ini kan belum selesai. Iya, ini karena di kamar mandi juga ada yang rusak gitu. Wah, saya pikir kan yang tadi ngebenerin kerannya di mana? Nah, di dapur. Oh, di dapur. Terus sekarang suruh ke kamar mandi. Iya, nah gitu. Terus? Nah, disuruh ke kamar mandi gitu kan. Kenapa Bu, ini kan belum selesai Bu? Ya nggak apa-apa, di kamar mandi aja dulu. Karena apa? Di sana saya mau mandi gitu kan. Nah, karena kalau tidak diperbaiki di sana dulu, ibu tidak bisa mandi. Oh, ya udah dulu. Setelah itu baru saya diajak ke kamar mandi. Nah, kejadian itu kan di kamar mandi itu dengan beraninya si ibu itu membuka lingerie-nya itu. Ya saya kan manusia normal kan, lagi normal. Artinya sudah tergoda seperti itu lah, ya langsung lah gitu kan. Bu, mohon maaf Bu, gimana Bu? Ya di sini kan sepi aja, dan ibu juga sendirian. Tolong bantulah gitu kan. Tolong dibantu maksudnya gimana Bu? Tolong dibantu gimana Bu? Ya ibu lah kesepian di sini gitu. Ya akhirnya disitulah terjadi di kamar mandi itu. Terjadi gimana maksudnya? Ya terjadinya saya disuruh pegang, mohon maaf ya, dadanya dia gitu kan, suruh pegang gitu kan. Ya awalnya kan ya agak takut, tapi lama-kelamaan udah santai aja gitu kan. Santai aja, lama-kelamaan kan setelah suasana lah, terbangun suasana tenang, nyaman gitu kan. Lanjutlah ke hal-hal yang berbau hubungan suami istri gitu kan, di kamar mandi itu gitu kan. Itu sampai saya itu kan berpikir gitu, kok ibu ini terangsang gitu kan. Artinya kan istilahnya saya kan masih sekolah gitu kan. Ya akhirnya pikir aja udahlah, lanjut aja gitu kan. Lagian kan sudah kepulang tanggung lah gitu kan. Nah setelah selesai dari kamar mandi, baru ibu ini kita keluar gitu kan, keluar. Nah setelah kejadian itu, si ibu ini minta waktu lagi ke saya untuk melakukan seperti itu, berhubungan suami istri di tempat lain. Emang yang kemarin melakukan suami istri? Iya. Tapi belum diceritakan tuh gimana sampai melakukan hubungan suami istri? Iya. Oh, gimana tuh prosesnya? Jadi prosesnya itu ya awalnya kan biasa ya, ciuman gitu kan, saling ciuman gitu kan, habis itu pegang dada gitu kan. Setelah itu baru dia merangsang daerah vital gitu kan, merangsang daerah vital, sehingga ya mau tidak mau ya harus ini, karena kan normal lah gitu kan. Setelah itu dilakukanlah hubungan sama istri gitu. Nah setelah durasi yang itu pertama kalinya buat pertama kamu? Kali. Oh. Pertama kali itu. Tapi kesannya kayak biasa banget, kayak udah biasa, nggak ada kayak gimana gitu. Apa emang udah ahli gitu? Gimana? Kan pasti pertama kali beda dong kesannya sama orang yang udah biasa. Iya, berbeda sih. Jadi kan diungkapkan gimana ya? Karena kan karena campur aduk sih, antara deg-degan iya, seneng iya gitu kan. Karena kan pengalaman pertama dalam hidup itu kan. Pertama dalam hidup, terus kalau pertama
kok tahu gitu cara masukinnya ke kemana? Kan diarahin, kan Diarahin atau memang sebelumnya nggak pernah nonton film kayak gitu-gitu? Ya, pernah. Oh. Pernah kan. Jadi belajar dari video. Belajar dari video, cuman kan kita kan juga jaga image ya, karena guru dan murid kan gitu. Karena kan nggak bisa ini. Ternyata gurunya sendiri yang menuntun lah gitu kan. Ini gurunya guru SMA. SMA. Disclaimer dulu ya, ini kita tidak niat untuk merendahkan profesi sebagai seorang guru. Jadi di sini adalah oknum guru. Oknum ya. Oknum. Kita bilangnya oknum guru. Jadi guru itu semuanya baik dan pasti tugasnya mulia. Kalau ada guru yang kayak gini, ini adalah oknum guru, bukan keseluruhan guru. Oke. Lanjut. Jadi ini oknum guru ya. Jadi salah satu sekolah gitu kan. Jadi kita kan melakukan hubungan suami istri kan bukan apa ya, karena kan berpikirnya antara guru dan murid yang sesuatu yang mungkin hal yang tidak wajar lah gitu kan. Cuman kan si gurunya ini kan menuntun saya gitu kan. Untuk gimana tuh menuntunnya? Jadi setelah hadiri kejadian di kamar mandi itu, dia kan langsung action Bu. Dalam artian actionnya gimana? Mencium saya. Enggak, maksudnya kan kamu katanya dituntun. Dituntunnya gimana maksudnya? Ya dituntunnya maksudnya pertama dia mencium saya gitu kan. Setelah itu tangan saya diambil untuk pegang dada gitu kan. Nah setelah itu baru dia ini kan ngasih otong lah gitu kan, megang-megang gitu kan. Terus otomatis kan pasti bangun gitu kan. Nah di situ kan ya karena pengalaman pertama gitu, ya mau udah mau ya harus ini, karena udah mau sangat. Tidak mau kan bisa nolak. Kalau kamu nggak mau kan tinggal bilang, Bu, maaf ya saya. Iya, kenapa saya bilang bisa mau melakukan kayak gini. Mau tidak mau kan nggak dipaksa sama gurunya kan. Maksudnya kan mau tidak mau dalam artian kan di satu mau sisi. Mau apa tidak? Mau. Mau, berarti bukan mau tidak mau. Iya, karena saya kan juga mau gitu, nafsu kan. Kenapa bilang begitu? Karena kan satu sisi kan guru dan murid. Di satu sisi juga ini sudah dia kepelang tanggung kan gitu kan. Ya hajar aja gitu kan. Udahlah habis sudah kayak gitu, udah hajar aja gitu kan. Udah melakukan di kamar mandi tuh. Di kamar mandi itu. Berapa kali? 3 kali itu. Berapa lama? Lumayan tuh, sekitar 30 menitan lah. 3 kali 30 menit apa 1 kali 30 menit? Jadi berapa? 1 jam. 1 jam. 1 jam lah pokoknya sekitar itu. 1 jaman. Nah setelah itu baru si ibu ini kan bilang ke saya, berbisik, nah Reza kita lagi ya besok gitu. Emang gurunya nggak takut dilaporin? Iya, saya bilang gitu, Bu, ini kan nggak ini Bu, nggak wajar Bu. Jadi nanti ada hal-hal yang tidak ini Bu, ada yang laporin gitu Bu. Kan kamu kalau kamu ini kamu bisa laporin ke kepala sekolah. Iya, saya itu kan takut juga Bu, karena saya sebagai murid kan waktu itu kan, dan juga kan ini kan pengalaman pertama, antara takut dan seneng ada gitu kan, campur aduk gitu kan. Ya gimana lah, jadi saya satu sisi menghormati guru, katanya guru harus diikuti, satu sisi kok begini gitu kan. Tapi kan sudah kepalang tanggung tadi itu, jadi kan gurunya sendiri yang mengajak gituan gitu. Akhirnya iya Bu, nggak apa-apa Bu gitu, ajak lagi. Oke, terus yang hari berikutnya gimana? Ya hari berikutnya ini bukan di rumah, tapi di tempat gitu. Tempat apa? Kayak kontrakan gitu ya, tempat lain gitu. Jadi di kontrakan siapa? Kontrakan ibu. Ibunya ngontrak, bu gurunya? Ya, jadi punya kontrakan sendiri dia. Nah, cuman kontrakannya. Yang kemarin di mana melakukannya hari pertama? Di rumahnya. Kok bisa di rumahnya, satu lagi di kontrakan? Iya, karena ibu ini kan punya kontrakan ternyata. Oh, dia gitu. juragan kontrakan? Ya, gitu. Nah, cuman kan tempatnya tuh agak terpencil gitu. Agak terpencil, sehingga suasana itu enak.
Gimana tuh hari kedua di kontrakan? Kontrakannya emang sejauh apa dari tempat lo itu? Ya sekitar 10 kilometer lah. Itu mah dekat kali. 10 kilo. Enggak 10 kilometer kan kalau di Surabaya kan. Oh jauh ya? Iya, artinya kan 10 kilo tuh jauh ya? lumayan sih gitu kan. Jadi suasana itu mendukung gitu kan, dan sepi. Tempatnya itu juga kontrakannya kayak sering dipakai atau gimana tuh, karena kan tidak terawat gitu kontrakannya itu. Terus di situ kan hanya kita berdua di situ. Nah, kita berdua. Terus si ibu ini kan mancing-mancing lagi gitu kan, tidak kayak kemarin gitu kan, suasana cair gitu kan. Nah Reza mau minum apa gitu kan. Ibu ini perhatian banget sekarang ini, kayak nggak kayak awal-awal gitu kan. Nah, emang awal-awal nggak perhatian? Ya artinya kan kalau awal perhatiannya kan kayak biasa sih, kayak murid dan guru lah gitu kan, gimana sih kan. Tapi kalau sekarang ini kayak beda lah, kayak pasang-pasang bener-bener pasangan gitu kan. Artinya kan sudah ke intim lah gitu kan. Akhirnya setiap bertemu sekarang ini, si ibu ini kan udah jangan jauh-jauh gitu kan, deket-deket gitu kan, deket-deket sini aja sama ibu gitu kan. Sudah jangan bilang ibu aja, nggak usah bilang ibu, nggak usah. Nah, kayak biasa aja gitu kan. Nah, setelah itu baru si ibu ini kan tempatnya itu kan ada semacam VCD gitu kan. Dulu kan ada VCD, nggak ada sekarang VCD, dan nyetel video-video Blue gitu kayak itu kan, sehingga suasana itu mendukung gitu kan. Aduh, jadi tambah gergetan lah gitu kan. Ya, akhirnya si ibu itu deket-deket. Nah, langsung si ibu ini kan buka baju gitu, buka baju, terus ditempel-tempelin gitu kan, tempel-tempelin. Nah, ini udah hari kedua, udah orang, suasananya juga mendukung. Ya udah, akhirnya kita masuk ke kamar lah gitu kan. Langsung ke kamar, gue dorong dia, dorong kan, membuka bajunya pelan-pelan gitu kan, waktu pelan-pelan, diciumin dia gitu, diciumin dia, terus dia balik cium gua. Di situ katanya si ibu, nah Reza, ayo coba di bagian bawah, mau enggak katanya. Ya bu silakan bu. Ya, langsung dengan bagian bawahnya gua ciumin dia juga gitu kan. Setelah itu baru ke intinya. Nah, langsung gaya apa bu, gaya doggy style gitu kan. Doggy style, kita menikmati itu kan. Setelah itu, setelah dari kamar itu baru kita pindah lagi ke tempat lain di ruang tamu. Nah, di ruang tamu itulah kita sambil berekspresi lah di situ, mulai gaya nungging, gaya di atas, di bawah gitu, kayak macam-macam gaya lah kita pakai gitu kan. Sambil kita nyetel video yang Blue itu juga, ya suasana itu mendukung lagi. Terus si ibu ini juga narik lagi itu kan, terus terjadi lagi gitu. Dan anehnya si ibu ini enggak cepat puas gitu kan, mau terus kan. Nah, kan awal-awal kayak gini kan gimana ya agak sedikit, kalau anak muda ini kan biasanya kan tidak pengalaman cepat keluar gitu kan, cepat keluar. Sedangkan ibu kan pengen terus gitu. Akhirnya bu istirahat dulu bu gitu kan. Akhirnya terus berulang lagi, besoknya minta les tambahan lagi gitu kan. Ini hari ketiga? Hari ketiga. Nah, hari ketiga itu baru si ibu ini ngajak ke tempat beda lagi. Kemana itu? Ngajak beda lagi ke suatu tempat lah gitu kan. Tempat apa? Kayak kayak penginapan, tapi
nggak terawat juga kayak Wisma lah gitu kan, kayak Wisma gitu kan. Nah, cuman Wisma itu kayak apa semacam ada tempat-tempat yang itu kayak alat-alat untuk apa namanya pembantu apa replay segala macamnya itu di situ ada. Pokoknya suasana juga agak remang-remang lah gitu kan, didesain mungkin tahu gimana itu, hingga kan enak di situ apa terjadi lagi di situ sampai kita klimaks itu. Bedanya pakai alat. Tidak pakai alat. Sekarang. Maksudnya alat yang buat cewek atau cowok? Buat cewek. Alat yang buat cewek. Seperti apa itu alatnya, bisa diceritakan? Kayak getar-getar gitu kan. Oh, getar-getar gitu. Nah, berarti kamu yang pakai dong alatnya? Iya, yang pakai alatnya siapa? Si ibu. Lah, kalau ibu pakai alat kamu ngapain? Iya, nganggur dong. Saya megang itu kan, saya sambil diiniin itu kan, gitu. Arti kan saya dari awal kan bilang ke ibu apa Bu, jangan terlalu ini Bu, karena kan saya ini Bu apa nggak enak. Udah nggak apa-apa, bebas. Gimana nggak enak, orang udah 3 hari? Iya. Masih bilang nggak enak? Bukan nggak enak lagi, ya enak banget gitu kan. Cuman kan ya namanya juga murid gitu kan. Kita harus jaga jarak lagi. Gitu lu nggak nanya kenapa nggak dikontrakan yang kemarin gitu? Iya, kenapa nggak dikontrakan kemarin katanya? Lu nanya? Iya. Terus? Kenapa nggak dikontrakan kemarin, Bu? Gak enak karena ada yang tahu di situ. Karena kan ada yang apa ngelaporin gitu kan. Oh gitu Bu. Aduh, gimana Bu? Jangan sering-sering Bu kayak gini. Ada yang ngelaporin? Iya. Terus gimana? Ada yang tahu. Ngelaporin kemana? Ke tetangga yang lain. Nah, takutnya kita nih digerebek nanti. Kalau digerebek kan gimana nanti kan? Nah, kita pindah lagi lah katanya. Oh, itu alasannya Ibu pindah ke sini. Iya. Biar lebih dan sekarang ini nggak ada yang tahu, orang nggak kenal. Ibu di sini nggak ada yang kenal gitu kan. Nah, disitulah si ibu ini kan berekspresi lah kayak liar banget gitu. Liar banget pakai alat kayak pakai alat bawah saya juga, terus ngitupin gitu kan dari bawah saya, vital saya, terus berbagai gaya dipakai gitu, sehingga kita ini terus sampai lama, berapa kali? Kalau di tempat itu ya kurang lebih 2-3 kali lah gitu kan. Sampai itu berkali-kali si ibu ini. Jadi memang saya puas gitu kan. Saya puas. Jadi Terus lu kayak gitu sampai lulus, dari sekolah sampai lulus? Iya Bu. Gak ketahuan? Gak ketahuan. Baru setelah saya lulus itu kan sudah. Gurunya nggak hamil? Kan pakai itu. Pakai pengaman. Kan hari pertama lo nggak mungkin pakai pengaman. Iya, hari pertama saya kan nggak pakai pengaman. Emang nggak pakai pengaman karena kan. Terus yang pas diajak ke kontrakan lo bawa pengaman? Suruh bawa pengaman. Karena takut ini hari pertama kan takut keluar luar katanya, takut hamil ibu katanya. Nah, setelah. Terus lo nggak nikahin gurunya? Atau gurunya udah punya suami atau belum? Belum. Jadi kalian pacaran atau gimana? Ya pacaran diam-diam. Cuman saya kan. Kenapa nggak pacaran beneran, kan boleh? Karena anak SMA sama guru kan lu udah dewasa, udah SMA, kategorinya boleh lah berpacaran. Ya cuman kan si ibu ini kan jaga image juga. Jaga image ya. Terus setelah lulus lo nggak nikahin dia? Enggak, karena kan ngapain gua nikahin orang kayak gitu. Lah, lu juga orang kayak gitu? Iya bener. Gua kayak gitu, cuman kan kalau lu mau berarti lu samanya sama dia. Kan dia kan gitu. yang yang ngajak-ngajak kan dia juga. Yang namanya juga kalau guru itu minta nikah, lo mau nikahin? Ya mau, cuman kan bagaimana ke depannya kalau minta nikah gitu. Kedepannya bagus loh, dia orang berpendidikan, guru. Iya, cuman kan punya pekerjaan. Dari awal juga udah nggak beres kan, saya juga nggak beres, masa sama orang nggak beres juga kan gitu. Gue tinggalin lah gitu kan. Jadi dari kisah lo itu, apa yang lo bisa ambil untuk penonton setianya Diare?
kita di sini kan mengambil hikmah dari setiap kejadian Ya. nih, dari kejadian lo nih. Apa yang lo bisa bagikan kepada para netizen? Oke. Ya hikmahnya ya jangan sering-sering lah. Jangan kayak gue Jangan gitu. kayak gue lah, karena kan gue ada contoh yang nggak baik lah di dunia pendidikan gitu. Karena kan rusaknya pendidikan lah dari kayak orang kayak gue ini. Jadi mohon jangan ikut gue. Jadi quotes-nya apa nih biar keren gitu loh. Quotes-nya apa untuk penonton Diare? Ya pesannya jagalah diri. Jagalah diri. Karena dengan jaga diri kamu akan terjaga dari banyak hal. Oke, pokoknya begitu deh. Jadi silakan simpulkan. Jadi kalau gue sih sebenarnya nggak ada yang perlu di ini karena apa? Nggak ada yang terlalu bagaimana karena itu lo yang mau, dia yang mau gitu loh. Iya, sesuai mau gitu. Harusnya sih nikah gitu kan. Ya harusnya happy ending sih. Hah? Harusnya happy ending dengan nikah. Pending. Harusnya happy ending dengan nikah. Oh, happy Cuman ending. kan faktor saya sendiri kan yang enggak. Jadi sekarang lo udah nikah? Udah Nikahnya sama orang lain? orang lain. Oh, jadi si guru itu lo tinggalin tuh setelah lulus? Iya, lo tinggalin. Jadi intinya jangan jadi orang yang gampangan, begitu Iya. dipakai ditinggal deh, ya kan? Kayak cocok kayak lu gitu kan, udah Ya, dapat makanya. manisnya terus tinggal. Tapi kan happy sama happy ya. Lu Iya, suka sama suka. Kalau nggak suka sama suka ngapain? Kalau gitu. pada saat itu lu digerebek gimana? Kalau saat itu digebek ya Dibawa ke kantor polisi dong. mau gimana lagi? Ya hadapin aja gitu. Karena kan sudah kepalang tanggung juga. Dan juga pada orang tahu. Iya. Ya kebetulan nggak ada yang tahu juga. Iya. Oke netizen silahkan di komen kira-kira quotes apa yang bagus untuk video kali ini. Thank you bro ceritanya.